Pertamina sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia terus berkomitmen menghadirkan energi untuk negeri. Bukan hanya soal kinerja dan pelayanan, tetapi juga bagaimana seluruh insan Pertamina bekerja dengan menjunjung tinggi nilai berakhlak. Di video ini kita akan mendengar langsung dari insan Pertamina mengenai bagaimana nilai berakhlak yang diterapkan dalam keseharian mereka. Untuk narasumber yang akan berbagi pada kita di video ini bernama Arif Iskandar Putra ST yang berjabat sebagai Junior Data Processing Master Data di PT Pertamina Persero Jakarta. Berikut isi wawancara kami. Siang semuanya, perkenalkan saya Arif Iskandar Putra. Saya berasal dari Aceh dan sekarang saya sedang bekerja di PT Pertamina Persero di divisi Share Service Procurement, di mana divisi saya itu Master Data Vendor. Di pekerjaan saya itu saya mengakomodir keseluruhan vendor Pertamina satu Indonesia baik pun di luar negeri. Inti wawancara dari kami ini sebenarnya ingin mengetahui core value berakhlak dari perusahaan Bapak, yaitu BUMN. Jika core value ASN sendiri itu berisikan tentang berorientasi, akuntabel, loyal, harmonis, kolaboratif, lalu ada adaptif. Nah, kalau di kantor saya berorientasi pelayanannya itu ya kita memberikan layanan kepada anak-anak perusahaan seperti KPI, PPN, dan juga lain-lainnya. Yang dimana jika mereka membutuhkan pekerjaan vendor atau enggak pendaftaran vendor, kita siap-siap melakukan pekerjaan tersebut. Yang dimana kita menggunakan aplikasi MySSC yang dimana ntar user atau pekerja dari entitas lainnya merequest ke tim kita untuk membuatkan vendor. Di situ kita mendapatkan pekerjaan itu maksimal 2 hari 16 jam kerja dan itu wajib untuk selesai. Yang dimana kita harus memberikan pelayanan yang secepat kilat untuk entitas-entitas lainnya seperti itu. Pertamina dalam segi akuntabel, biasanya itu Pertamina itu selalu sangat sering diaudit secara rutin. Ya mungkin kalau untuk di kantor yang saya kerja sekarang itu kemungkinan dalam setahun itu bisa 3-6 kali lah diaudit tentang keuangan, tentang akuntabilitas di perusahaan saya seperti itu. Pertamina ini sangat harus mengakuntabilisasi keuangan mereka tuh. Mereka melihat nih dari kinerja keuangannya itu berjalan sesuai atau tidak, dan itu pelaporannya selalu dilakukan secara terbuka. Dari situ kita melihat nih penggunaan anggarannya itu sudah sesuai apa enggak gitu, dan juga standarnya itu sudah mengikuti standar perusahaannya itu sudah baik atau belum, yang biasa kita sebut tuh GCG atau Good Corporation Governance. Pertamina ini sangat spesifik ya untuk memberikan pelatihan teknis ya, yang dimana Pertamina ini tidak hanya memberikan pelatihan pekerjanya itu hanya di divisi itu tersendiri. Pertamina ini sangat sering membuka untuk ruang diskusi ya, baik dari divisi lain, seperti misalnya saya di divisi Master Data Vendor yang dimana kita berisikan tentang vendor. Namun Pertamina juga sering membuat sebuah kita bilangnya tuh ruang diskusi baik dari divisi purchasing, pengadaan, dari segi keuangan juga, dari segi minyak dan gas bumi, dari segi HSE, dan lain-lain. Nah, dari situ kita belajar nih, gimana sih kita bisa dapat fokus bukan hanya dari satu divisi saja, tapi kita juga tahu nih dari divisi lain itu ada apa saja sih dari segi yang sulit, ringan, dan juga mudah seperti itu. Nah, dari hal-hal tersebut ini dapat memastikan karyawan memiliki keahlian yang relevan dalam perkembangan industri migas dan juga energi baru dan terbarukan. Untuk harmonis, biasanya kita tuh pertamanya sih pastinya kita menciptakan situasi kerja yang sangat nyaman terlebih dahulu ya, agar terciptanya hubungan yang saling mendukung. Yang dimana itu kita sangat sering membuat seperti acara di luar kantor ya, biar dimana itu bonding lebih tepatnya ya, biar kita bisa tahu nih antar divisi dengan divisi lainnya tuh sangat mendukung. Nah, selain itu biasanya Pertamina tuh sangat aktif menjalankan program CSR seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan desa energi mandiri, dan beasiswa pendidikan. Nah, dari situ Pertamina juga harus menjaga tuh antara hubungan dari perusahaan dan juga masyarakat sekitar agar terwujudnya ekonomi yang tumbuh.
kita biasanya itu bekerja dengan penuh dedikasi untuk menjaga ketahanan energi nasional, yang dimana itu kita sangat wajib untuk memberikan kebutuhan migas dari kota hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun untuk loyal ini biasanya pekerjaan yang saya lakukan di kantor itu wajarnya itu kan dari jam 7 hingga jam 4 sore. Namun sangat banyak kebutuhan Pertamina itu di luar jam kerja tersebut. Nah, di situ kita memberikan apakah kita tuh sebagai pekerja yang hanya bekerja di jam kerja saja atau tidak. Mungkin kan banyak yang tidak mau bekerja. Namun kita tuh sangat dijunjung tinggi keloyalan kita ke perusahaan, di mana pekerjaan Pertamina itu tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak negeri yaitu kalau misalnya kita tahu itu PF itu ada di Aljazair. Nah, dengan perbedaan waktu sekitar 5 atau 6 jam, kebutuhan mereka kan kemungkinan biasanya banyak di jam 5, 6, 7, dan 8 malam. Nah, di situ kita sangat jelas untuk membantu pekerjaan mereka. Di situ kita membutuhkan loyal sih. Kita sangat loyal dalam bekerja seperti itu. Pertamina ini kan biasanya banyak orang hanya tahu dari segi minyak dan gas bumi saja. Namun dengan perkembangan waktu, dengan perkembangan zaman, Pertamina ini melihat nih, ada nggak sih energi-energi lain yang dapat dilakukan untuk membantu kebutuhan negara. Nah, Pertamina ini oleh karena itu Pertamina membuat nih Pertamina Geothermal Energy, yang dimana merupakan salah satu energi baru yang terbarukan. Biasanya ini Pertamina Geothermal Energy ini kan menggunakan panas bumi ya. Di situ sangat dapat membantu menghidupkan beberapa daerah kabupaten yang dimana itu ada di Kamojang di Jawa Barat. Aktif ini juga biasanya dilakukan oleh pekerja Pertamina dalam segi AI ini. Nah, AI ini sangat membantu pekerjaan. Soalnya di divisi saya itu dulunya hanya menggunakan sistem SAP yang biasanya itu sudah jadul sekali. Namun dengan adanya AI sangat dibantu dengan teknologi yaitu iVendor. Mendaftarkan vendor tanpa harus menggunakan secara manual. Pertamina ini sangat banyak ya bekerja sama dengan BUMN lain, baik dari segi kereta api, KAI, keuangan ada bank, listrikan ada PLN, dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dari perguruan tinggi itu biasanya tuh UGM, UI, dan ITB, dan juga mitra internasional untuk memperkuat inovasi, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun Pertamina juga berkolaborasi dengan anak-anak perusahaan tuh seperti PHE. Kalau misalnya kita ngomong akhlak yang nggak beda jauh lah isinya, dari segi BUMN dan juga dari segi pemerintah juga. Balik lagi ke diri masing-masing, harus diperkuat jiwa akhlak itu dan semangat untuk bekerja semuanya.